Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Iwan Apriana, Guru Kuring, Guru Kunjung dan Berkeliling dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMP. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi untuk kelas 8 SMP. Kaidah kebahasaan teks eksposisi memiliki 5 unsur. Pertama, kata teknis, kedua, konjungsi kausalitas, ketiga, kata kerja mental, keempat, kata perujukan, kelima, kata persuasif. Yuk, kita akan bahas satu persatu pada slide berikut ini dan selamat menyaksikan. Kita mulai pembahasan kali ini dengan menjelaskan kata teknis. Kata teknis dalam bahasa sederhana adalah istilah dalam topik yang dibahas. Istilah teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Perhatikan contoh-contoh pada slide berikut ini. Contoh kata teknis terdapat pada slide berikut. Perhatikan kalimatnya. Eksekusi kedua terpidana itu ditunda hingga minggu depan. Eksekusi berarti keputusan hakim. Di sini ada kata eksekusi yang merupakan contoh kata teknis. Contoh kata teknis berikutnya. Rudy memiliki keterampilan retoris yang baik dalam diskusi sebelumnya. Retoris artinya kemampuan suara. Kata retoris menunjukkan istilah atau kata teknis. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi dapat berarti juga sebagai kata penghubung. Konjungsi ini memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Kata yang digunakan dalam konjungsi kausalitas akibat yaitu oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu, dan maka.
Contoh konjungsi kausalitas. Pengiriman persediaan makanan korban bencana letusan Gunung Merapi terhambat karena rusaknya jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil. Kata karena menunjukkan adanya konjungsi, yaitu konjungsi kausalitas. Contoh berikutnya konjungsi kausalitas. Harga pakaian di supermarket itu sedang diskon besar-besaran. Oleh sebab itu, banyak pengunjung yang datang hari ini. Konjungsi kausalitas terdapat pada kata oleh sebab itu. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah tipe kata kerja yang digunakan untuk mengutarakan sebuah reaksi, tanggapan, atau tindakan suatu individu pada pengalaman, sikap, kehadiran, atau eksistensi. Contoh kata kerja mental. Dani bersemangat saat akan menjalankan studi tur. Kata bersemangat merupakan contoh yang tergolong kata kerja mental. Berikutnya adalah kata perujukan. Kata rujukan adalah kata ganti yang mengacu pada kata-kata sebelumnya. Karena fungsi kata rujukan sebagai kata ganti, maka kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Contoh kata perujukan. Indonesia telah mengalami berbagai bencana pada tahun 2018. Hal tersebut sangat membuat hati pilu. Kata tersebut menunjukkan adanya kata rujukan atau perujukan. Contoh kata perujukan berikutnya. Benda yang kupegang sekarang ini adalah benda yang sangat langka. Ini merupakan buah naga yang dipetik langsung oleh laki-laki tertampan di kelas ini. Kata ini pada kalimat tersebut menunjukkan kata rujukan atau perujukan. Berikutnya adalah kata persuasif. Kata persuasif merupakan kata yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contoh, hendaknya, sebaiknya, harus, dan perlu. Contoh kata persuasif. Marilah kita membersihkan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari bibit-bibit penyakit.
Kata marilah merupakan contoh kata persuasif. Contoh kata persuasif berikutnya adalah belilah produk ini dan rasakanlah jutaan manfaat baiknya. Kata belilah merupakan contoh kata persuasif karena berisi ajakan. Anak kelas kalian, berikutnya adalah dalam slide ini tampilkan latihan mengidentifikasi kebahasaan. Perhatikan contoh paragraf yang ada dalam slide ini. Kemudian kalian tentukan sendiri aspek kebahasaan apa yang terdapat dalam kalimat yang terdapat pada paragraf dalam slide ini. Silakan kalian amati baik-baik dan selamat mengerjakan. Slide berikut ini masih berkaitan dengan latihan mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. Silakan kalian amati kalimatnya, kemudian tentukanlah kira-kira kaidah kebahasaan apa yang terdapat dalam paragraf tersebut. Slide ini masih menampilkan latihan mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. Silakan kalian cermati kalimatnya dan tentukan aspek kebahasaan apa yang kalian temukan dalam latihan dalam slide tersebut. Sekian dulu pembahasan kaidah kebahasaan teks eksposisi bersama Pak Iwan Apriana Guru Kuring. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Salam.